Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan pendugaan parameter dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Maximum Likelihood Method atau disebut sebagai MLE. Sedikit review langkah-langkah yang digunakan untuk menggunakan metode kemungkinan maksimum atau MLE dalam pendugaan parameter. Yang pertama, ketahui fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang dari sebaran. Yang kedua, membuat fungsi likelihood dari sebaran. Yang ketiga, membuat transformasi fungsi likelihood ke dalam bentuk ln, bentuk logaritma natural. Yang keempat, membuat turunan parsial terhadap parameter dan menyamakannya dengan 0. Yang kelima, dari turunan parsial terhadap parameter dapat diperoleh penduga atau estimator dari sebaran. Baik, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah sampel acak dari populasi sebaran binomial dengan parameter 30, θ. Ini ditentukan penduga kemungkinan maksimum bagi θ. Nah, yang pertama atau langkah pertama yang kita lakukan yaitu mendefinisikan atau membuat fungsi dari sebaran binomial. Nah, sebaran binomial ini masuk di sebaran diskrit, jadi fungsi massa peluang atau FMP. Nah, catatannya di sini kita ingat kembali FMP sebaran binomial. Nah, parameternya itu n, t, yaitu fx sama dengan kombinasi nx dikali px dikali 1 dikurang p n, x, n kurang x. Maaf, n kurang x. Nah, untuk x-nya 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n. Kita kembali ke soalnya, jadi kita buat dulu FMP-nya untuk sebaran binomial dengan parameternya. Di sini FMP dari sebaran binomial. Fx sama dengan kombinasi 30 ini θ. Dan x di sini parameternya θ, x 1 dikurang θ
N kurang X. 30 dikurang theta. Untuk X-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya hingga 30. Nah, kita sudah dapat FMP atau fungsi massa peluang dari sebaran binomial. Selanjutnya, langkah keduanya, kita buat fungsi likelihood dari sebarannya. Di sini L parameternya 30. Oh, bukan di sini karena parameternya ada nilainya, jadi L theta. L theta P N dari I sama dengan 1 sampai N, kombinasi dari 30 dan X dikali, oh ada kesalahan di sini penulisan. Di sini kita split supaya berurut. I sama dengan 1 sampai N, fungsinya XI dengan syarat theta. Nah, terus kita masukkan. Kita ganti ya, yang fungsi XI syarat tetanya di sini. Yang P-nya ini artinya perkalian, jadi kita masukkan di sini berarti 30 X1, kombinasi 30 untuk X1, theta X1 dikali 1 dikurang theta, 30 dikurang 30 dikurang X1 dikali kombinasi dari 30 X2 theta X2 1 dikurang 30, nah bukan 30 sini, 1 dikurang theta 30 dikurang X2 dikali dan seterusnya sampai 30 kombinasi 30 dan Xn theta Xn 1 dikurang theta 30 dikurang Xn. Nah, setelah kita jabarkan bentuk fungsi likelihood-nya ini, dapat kita persingkat penulisannya menjadi seperti ini. Jadi, fungsi likelihood dengan parameter theta, L theta sama dengan P
dari I sama dengan 1 hingga N, kombinasi dari 30 XI theta berpangkat sigmahan I sama dengan 1 hingga N XI dikali 1 dikurang theta berpangkat 30 kali N dikurang sigmahan I sama dengan 1 hingga N XI. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita dapat fungsi likelihood-nya, kita ke langkah ketiga, yaitu transformasikan fungsi likelihood-nya ini ke dalam bentuk ln. Jadi, ln L theta sama dengan ln fungsinya ini, berarti I sama dengan 1 sampai N kombinasi 30 XI theta sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI 1 dikurang theta berpangkat 30 kali N sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, untuk transformasi ini kita dapat tuliskan lagi yang ini untuk memudahkan nanti di langkah selanjutnya menjadi seperti ini. Ln L theta sama dengan, ingat ln bentuk pada logaritma, kalau perkalian berarti dijumlahkan ini. Jadi ln I sama dengan 1 sampai N kombinasi 30 XI ditambah ln, jadi ini berarti ln theta dikali, kita turunkan pangkat, kita bawa ke depan pangkatnya, ln theta dikali sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, prinsip ini dapat dilihat di sifat-sifat pada logaritma. Ditambah ln 1 dikurang theta dikali, bawa ke depan pangkatnya, 30 N sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, ini bentuk transformasinya. Kita tulis kembali dulu. Jadi ln L theta sama dengan ln, bukan sigma, pp, ln I sama dengan 1 hingga N kombinasi dari 30 XI ditambah
ln theta dikali sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI ditambah ln 1 dikurang theta dikali 30 N dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, dari bentuk transformasi ini kita ke langkah 4, yaitu melakukan turunan parsial terhadap parameter yang mau diduga di sini, yaitu parameter theta dan menyamakannya dengan 0. Jadi nanti do ini menandakan bahwa dia turunan parsial, do ln L theta per do theta sama dengan 0. Oke. Kita lakukan turunan parsial do ln L theta per do theta. Nah, jadi yang diturunkan hanya parameter theta. Nah, di sini yang pertama berarti tidak ada parameter thetanya, berarti 0. Terus yang ini ln theta, ingat kembali turunan fungsi ln. Misalnya kita punya Y sama dengan ln fx. Jadi turunannya itu, atau Y aksen sama dengan 1 per fx fungsinya dikali turunan dari fungsinya atau f aksen x. Seperti ini. Jadi 0 ditambah ln theta berarti turunannya 1 per theta. Turunan dari theta terhadap theta 1. Jadi dikali 1, terus kita tuliskan kembali. Sigmahan I sama dengan 1 hingga N XI. Ditambah ln turun dari ln 1 dikurang theta. Di 1 per 1 dikurang theta. Turunan dari 1 dikurang theta. Turunan 1 0. Turunan minus theta yaitu minus 1. Dikali minus 1. Dikali, kita tulis kembali ini. 30N dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Kita nanti samakan dengan 0. Sini jadi kita tulis kembali, yaitu sigmahan XI I sama dengan 1 sampai N per theta plus ketemu minus 30N dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI per 1 dikurang theta sama dengan 0. Nah, kita pindahkan yang ini ke ruas kanan. Jadi sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI per theta sama dengan 30N dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI per 1 dikurang theta. Nah, di sini kita bisa kali silang untuk menyelesaikan. 1 dikurang theta dikali sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan ini 30N dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI dikali theta. 30N
kurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI kali theta. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa masukkan untuk kali silang, terus kita samakan. Di sini kita kali masuk semuanya. Jadi sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI dikurang theta. Sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI kurang 30 N theta dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, tanya di sini. Di kedua ruas ada minus theta, sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Jadi dapat dicoret. Jadi tinggal ini. Jadi sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan 30 N theta. Nah, 30 N theta ini bisa kita tulis seperti ini. Nanti 30 N theta sama dengan sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Jadi kita akan melakukan pendugaan terhadap parameter theta. Jadi di sebelah kiri tinggal theta. Theta sama dengan 1/30 N sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa theta duganya atau penduga dari theta sama dengan sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI per 30 kali N. Selanjutnya ke soal nomor 2. Jika sampel acak X1, X2, dan seterusnya sampai Xn berasal dari populasi dengan sebaran geometrik yang fungsi massa peluangnya atau FMP-nya didefinisikan sebagai berikut. Fx dengan parameter theta sama dengan theta dikali 1 dikurang theta berpangkat X kurang 1 untuk X 1, 2, 3, dan seterusnya, dan theta merupakan untuk 0 dan 1. Tunjukkan bahwa theta duga sama dengan 1 per X bar adalah penduga kemungkinan maksimum bagi theta. Sama langkahnya, sini sudah ada fungsi sebarannya. Jadi kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita bentuk fungsi lab berikutnya. Ini yaitu L theta sama dengan Pi I sama dengan 1 sampai N F X I syarat theta. Nah,
Di sini memasukkan misalnya theta dikali 1 dikurang theta, x-nya mulai dari x1 dikurang 1 dikali theta, 1 dikurang theta berpangkat x2 dikurang 1, dan seterusnya hingga theta, 1 dikurang theta, xn kurang 1. Nah, bentuk yang ini dapat kita tuliskan seperti ini. Likelihood theta sama dengan theta berpangkat n dikali 1 dikurang theta sigmahan I sama dengan 1 sampai n xi dikurang 1. Seperti bukan sini. Xi dikurang nn. Karena n-nya di sini. Dikurang n. Nah, tergantung pangkatnya. Kalau kita sederhanakan bentuknya. Selanjutnya, setelah kita dapat fungsi likelihood-nya, kita lakukan transformasi. Transformasi ke bentuk dan. Jadi, ln L theta sama dengan ln theta berpangkat n 1 dikurang theta sigmahan I sama dengan 1 sampai n xi dikurang n. Nah, kita perbaiki lagi. Ln L theta sama dengan perkalian, jadi penjumlahan ini ln theta dikali n ditambah ln 1 dikurang theta dikali, kita bawa ke depan ini. Kalau kita bawa ke depan berarti penulisannya seperti ini. Tentang aturan penulisannya bisa dilihat di sifat-sifat logaritma. Jadi ini n dikali ln theta ditambah ini ke depan jadi sigmahan I sama dengan 1 sampai n xi dikurang n dikali ln 1 dikurang theta. Selanjutnya kita sudah dapat bentuk transformasinya. Kita lakukan turunan parsial terhadap parameter theta. Jadi dou ln L theta per dou theta sama dengan n dikali 1 per theta
turunan dari ln theta ditambah sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI dikurang N dikali ln dikali turunan dari ln 1 dikurang theta, yaitu 1 per 1 dikurang theta dikali turunan dari 1 dikurang theta, yaitu minus 1. Nah, turunan parsialnya ini nanti atau dou ln L theta per dou theta kita samakan dengan 0. Jadi nanti ini N per theta plus ketemu minus sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI dikurang N per 1 dikurang theta sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan jadi N per theta sama dengan sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI dikurang N per 1 dikurang theta. Selanjutnya setelah kita pindah ruaskan, kita kali silang. Jadi N dikali 1 dikurang theta sama dengan sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI dikurang N dikali theta. Nah, ini kita dapat dengan bentuk seperti ini. Kan di sini ada theta, di sini juga ada theta, jadi kita kali masuk ke ini. Jadi N dikurang N theta sama dengan sigmahan dari I sama dengan 1 sampai N XI dikurang N theta. Nah, di sini ada theta, di sini juga theta. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI dikurang N. Ini kita pindah ruaskan jadi tambah N. Semuanya dikali dengan theta. Kita samakan dengan N. Ini. Jadi di sini sama-sama punya minus N, positif N, jadi bisa dicoret. Jadi tinggal theta dikali sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan N. Jadi kita taruh theta di sebelah kiri jadi theta sama dengan N per sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Tuh kita dapat tuliskan ini menjadi seperti ini, yaitu 1 per sigmahan XI I sama dengan 1 sampai N kali X. Nah, ini kan perkalian, dapat diperkali NN di sini. Maaf, sini N. Nah, dapat tuliskan tetanya sama dengan 1 per sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali N. Jadi tetanya itu kita tulis di sini 1 per sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI dikali N. Yang dimana ini
bisa bahwa menjadi 1 per X bar. Jadi kesimpulannya, penduga dari theta duga untuk sebaran geometrik yaitu 1 per X bar. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah sampel acak berukuran N dari sebaran dengan fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. F X syarat theta sama dengan theta kuadrat dikali X dikali E berpangkat minus theta X untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari positif tak hingga. Bernilai 0 untuk X lainnya. Dengan 0 lebih kecil dari theta adalah parameter sebaran. Gunakan metode kemungkinan maksimum untuk menduga parameter theta. Nah, kita lihat di soal bahwa di sini dikatakan sampel acak berukuran N diambil dari populasi dengan FKP-nya ini untuk batasnya ini, dan di sini dikatakan 0 lebih kecil dari theta. Berarti artinya theta-nya, yang dimana theta adalah parameter, positif. Jadi theta adalah parameter positif. Nah, sudah ada fungsi sebarannya atau FKP-nya, jadi kita melangkah ke langkah kedua, yaitu fungsi likelihood. Jadi fungsi likelihood-nya L theta sama dengan P I sama dengan 1 sampai N F X I syarat theta. Jadi L theta sama dengan P ini sama dengan 1 sampai N. Fungsi ini theta kuadrat X I E berpangkat theta X I. Nah, kalau dijabarkan jadi theta kuadrat dikali X1 dikali E berpangkat theta X1 dikali theta kuadrat X2 E berpangkat minus theta X2 dikali dan seterusnya sampai theta 2 X N E berpangkat theta E berpangkat minus theta X N. Nah, bentuk yang ini dapat kita sederhanakan bentuknya seperti ini. L theta atau fungsi likelihood parameter theta yaitu duanya ini bisa dikeluarkan jadi
seperti ini. Bisa dikeluarkan karena tidak ada I-nya, XI-nya, indeks I-nya, jadi kita bisa tulis theta berpangkat 2N. Ini kan perkalian. Jadi theta berpangkat 2N Pi I sama dengan 1 sampai N XI dikali E berpangkat minus theta sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, selanjutnya setelah sudah didapatkan fungsi likelihood-nya, kita transformasi. Ke dalam bentuk ln. Jadi ln L theta sama dengan ln theta berpangkat 2N sigmahan. Oh, bukan sigmahan. Pi, mohon maaf. Pi. Karena perkalian. Pi I sama dengan 1 sampai N XI E berpangkat minus theta sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI. Jadi ln L theta sama dengan ini. Jadi kita bawa ke depan pangkatnya. Jadi 2N dikali ln theta ditambah dari sifat logaritma jadi ditambah, yang ini bawa ke depan jadi ditambah minus theta sigmahan I sama dengan 1 sampai N XI ditambah ln dari XI. Di sini ada sigmanya untuk XI. Ditambah sigmahan I sama dengan 1 sampai N ln XI. Nah, seperti ini. Jadi bentuk transformasinya ln L theta sama dengan 2N ln theta, ini parameternya, ditambah kita turunkan, bawa ke depan, ini. Ditambah minus theta sigma I sama dengan 1 sampai N XI, ditambah ini lagi, I sama dengan 1 sampai N XI, ditambah sigmahan I sama dengan 1 sampai N ln XI. Karena kita transformasikan ke dalam bentuk ln. Selanjutnya kita selesaikan dengan melakukan turunan parsial. Terhadap parameter theta. Nah, jadi ini catatannya nanti untuk turunan parsial berarti
dou ln L theta per dou theta, nanti kita samakan dengan 0. Seperti ini. Jadi kita turunkan di sini. Jadi dou ln L theta per dou theta sama dengan ini, kita lakukan turunan parsial 2n turunan dari ln theta 1 per theta, turunan dari theta 1. Terus di sini yang hanya ada parameter theta-nya, jadi 0. Ini kita bisa turunkan jadi turunan dari minus theta minus 1. Jadi di sini 2n dikali 1 per theta minus sigmahan I sama dengan 1 sampai n xi. Nah, kita samakan dengan 0 di sini. Terus kembali 2n per theta dikurang sigmahan I sama dengan 1 sampai n xi. Samakan dengan 0. Jadi nanti ini jadi kita lanjutkan, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan yang ini. Sigma I sama dengan 1 sampai n. Jadi 2n per theta sama dengan sigmahan I sama dengan 1 sampai n xi. Kita bisa pindahkan jadi theta-nya ke ruas kanan, theta sama dengan 2n per sigmahan dari I sama dengan 1, kita pertukarkan maksudnya di sini. Theta sama dengan 2n per I sama dengan 1 sampai n xi. Di mana ini sama dengan 2n per x bar. Itu dapat kita simpulkan bahwa penduganya theta duga sama dengan 2n per sigmahan I sama dengan 1 sampai n xi, yang dimana ini sama dengan x. Di sini bukan x, sama dengan 2n per x bar. Jadi ini penduganya. Demikian pembahasan soal kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.